Jadi eksploitasi anak itu bukan seperti itu. Eksploitasi anak itu bahwa setiap acaranya gitu. Ini tidak. Ini memang karena itu rumah, anak itu bisa tiba-tiba sewaktu-waktu datang. Ya, jadi anak ini menurut Sarwenda di dalam rumah itu melebihi manajernya, melebihi siapapun. Dalam waktu dekat ya, jadi artinya seperti ini yang kami bisa sampaikan, dalam minggu depan itu pasti ada satu gerakan yang akan kami lakukan sebagai salah satu bentuk upaya untuk mempertahankan hak-hak klien kami. Semua hal yang kami rasa itu adalah fakta dan bukti yang bisa memperkuat gugatan kami pasti akan kami gunakan. Konflik antara Ruben Onsu dan Sarwendah Tan masih terus bergulir dan justru semakin memanas dari hari ke hari. Dampaknya pun tak hanya menyeret kehidupan pribadi keduanya, tetapi juga memicu berbagai spekulasi di media sosial. Nama Sarwendah kini kembali menjadi perbincangan hangat. Beredar isu yang menyebut beberapa brand dikabarkan mulai mengambil jarak dan mengakhiri kerjasama dengan ibu 3 anak tersebut. Di tengah ramainya kabar itu, salah satu brand mie instan mendadak membuat klarifikasi resmi setelah namanya ikut terseret dan sempat disinggung oleh Ruben Onsu melalui Instagram pada 19 Juni kemarin. Lewat pernyataannya, pihak brand menegaskan bahwa mereka tidak pernah menunjuk Sarwendah maupun sang kekasih Giorgio Antonio sebagai brand ambassador. Bukan hanya itu, mereka juga meluruskan isu terkait kehadiran anak-anak Sarwendah dalam sesi live jualan. Menurut pihak brand, tidak pernah ada permintaan, arahan, ataupun syarat yang mengharuskan Sarwendah melibatkan buah hatinya dalam kegiatan promosi tersebut. Kerjasama yang dilakukan merupakan live stream titip jual melalui akun talent dan bukan kerjasama sebagai brand ambassador. Bestwalk tidak pernah meminta mengarahkan maupun mensyaratkan keterlibatan anak-anak saudari Sarwendah Tan dalam bentuk apapun. Sontak, unggahan tersebut langsung dibanjiri oleh komentar netizen. Tak sedikit warganet yang ikut melontarkan kritik dan mempertanyakan mekanisme kerjasama yang dijalankan brand tersebut dengan Sarwendah, khususnya terkait metode titip jual yang dinilai menuai kontroversi. Makanya kalau titip jual ya tetap diseleksi dong influencernya. Tema live streamnya, jangan asal aji mumpung asalkan produk terjual, ujar salah seorang netizen. Ya sebenarnya yang saya rasakan ya mungkin kalau kalian pernah kalian menjadi orang tua atau mungkin kalian punya keponakan dan yang lainnya pasti akan melakukan hal yang sama untuk hal itu gitu. Jadi itu sesuatu ya banyak juga dari video-video yang saya terima, tayangan-tayangan yang menurut saya kayaknya itu nggak cocok untuk ada anak-anaknya gitu ya. Kenapa klien kami menggunakan itu sebagai tempat kerja? Nah, itu yang menjawab tadi, supaya anaknya sewaktu-waktu kangen dengan ibunya tidak perlu diantar ke ruang studio tempat lain, daerah. Langsung di rumah itu melihat ibunya, oh lagi kerja, datang, senang dong. Anaknya juga bisa setiap hari ketemu ibunya juga merasa tenang di rumah itu gitu. Jadi dipelintir, jangan dipelintir seakan-akan bahwa wah anak itu menjadi dijadikan senjata untuk menaikkan rating. Tidak. Ya, anak itu memang itu rumah sehingga anak itu terbuka untuk datang kapanpun. Ya. Jadi eksploitasi anak itu bukan seperti itu. Eksploitasi anak itu bahwa setiap acaranya gitu. Ini tidak. Ini memang karena itu rumah, anak itu bisa tiba-tiba sewaktu-waktu datang. Ya, jadi anak ini menurut Sarwendah di dalam rumah itu melebihi manajernya, melebihi siapapun. Di balik ramainya polemik yang sedang bergulir, Ruben Onsu tampaknya mulai tak bisa lagi menahan kegelisahannya. Sebagai ayah dari Tania Putri Onsu dan Thalia Putri Onsu, Ruben disebut keberatan melihat kedua putrinya terus muncul dan dilibatkan dalam siaran live streaming. Tak ingin persoalan ini berlarut-larut, Ruben bersama kuasa hukumnya, Minola Sebayang, dikabarkan tengah menyiapkan langkah hukum dengan membawa perkara tersebut ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI. Langkah itu diambil karena adanya dugaan eksploitasi anak yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Kegelisahan Ruben rupanya bukan tanpa alasan. Isu ini disebut sudah lama mengusik pikirannya. Terlebih dirinya mengaku sudah hampir 6 bulan tidak bertemu dengan kedua buah hatinya. Kondisi tersebut pun semakin memperkeruh situasi karena muncul dugaan bahwa Ruben dihalangi untuk bertemu anak-anaknya oleh sang mantan istri. Ya, nengok aja nanti tanggal mainnya, kan saya sudah katakan. Ya, minggu depan itu pasti akan ada upaya yang kami lakukan, nanti lihat saja, Mas. Di mana mempersulitnya? Tunjukkan kepada kami hal-hal yang dipersulitnya klien Bang Minola untuk bertemu dengan anaknya. Rumahnya ada, tempat tinggalnya ya, rumahnya itu ada posisinya. Ya, tinggal komunikasikan saja. Kapan anaknya yang kosong, jam berapa, waktu ya dia datang. Sekali lagi, klien kami ini kan sudah bukan istrinya kliennya Bang Minola, artinya nggak bisa disuruh-suruh, oh anak sini kan nggak bisa. Anaknya ada, datangi, jadwalnya kosong, oke jemput anaknya. Kan komunikasi dan cara-cara seperti itu yang kami tunggu sebenarnya. Ya jadi bukan tiba-tiba WA ke anaknya tidak dibalas anaknya berbulan-bulan, habis itu dibilang dipersulit, kan agak lucu. Tapi sekali lagi saya tidak mau memperkeruh suasana. Ya, saya pikir kita perbaiki saja ke depan. Ya makanya saya undang itu untuk duduk bersama. Ya supaya tidak hal-hal seperti itu tidak terjadi lagi, dan sudahlah, anak-anak perlu kasih sayang kedua orang tuanya, itu harga mati lah ya, tidak bisa hanya ibunya, tidak bisa hanya bapaknya ya. Tapi sekali lagi anak-anak ini dilahirkan oleh rahim ibunya ya, ibunya sudah 24 jam menjaga anak-anak ini, berkomunikasi tanpa batas dengan 24 jam. Saya pikir itu sangat baik apa yang dilakukan oleh klien kami. Lalu kalau terkait dengan pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima yang sayang dengan, dalam tanda kutip ya, yang sayang dengan anak-anaknya klien kami, apa itu menjadi masalah besar? Yang menjadi masalah besar adalah anak-anak klien kami dikelilingi oleh orang-orang yang tidak sayang, orang-orang yang mau mencelakai, orang-orang yang tidak baik. Itu yang sebenarnya menjadi masalah besar. Kenapa ada seorang anak yang dikelilingi orang-orang yang sayang dengan anak itu kok menjadi masalah besar? Ini kan menjadi logika yang tidak pas menurut saya. Ya kan, kalau hanya masalahnya tidak ketemu pada saat acara, kan komunikasi antara ibu dengan bapaknya saja diperbaiki. Jadi kenapa harus langsung di framing seakan-akan itu mempersulit? Kan lucu. Ya, kan saya sudah kasih tahu. Ya, kalau tidak ada halangan minggu depan pasti akan ada upaya hukum atau gerakan yang kami lakukan. Mas kan sudah bisa menjawab sebenarnya. Kalau misalnya minggu depan itu Ruben ada di sini, berarti selagi ketika Ruben masih ada di sini. Kalau Ruben sudah nggak ada di sini, udah umroh ya, berarti setelah Ruben umroh. Jadi jangan Ruben patokannya, tapi patokannya minggu depan. Ada atau nggak ada Ruben di Indonesia, itulah patokannya kami. Ya, kalau tidak ada halangan. Tak berhenti sampai melapor ke Komisi Perlindungan Anak, Ruben Onsu juga dikabarkan tengah menyiapkan langkah hukum lainnya. Presenter berusia 42 tahun itu disebut ingin memperjuangkan haknya sebagai seorang ayah, termasuk terkait hak asuh dan akses terhadap kedua putrinya. Melalui kuasa hukumnya, Minola Sebayang, Ruben bertekad untuk mendapatkan kembali hak-hak yang dinilai memang menjadi bagian dari kesepakatan pasca perceraian. Dalam waktu dekat, ya, jadi artinya seperti ini yang kami bisa sampaikan, dalam minggu depan itu pasti ada satu gerakan yang akan kami lakukan sebagai salah satu bentuk upaya untuk mempertahankan hak-hak klien kami, untuk bisa berkumpul bersama dengan anaknya, dan selain itu juga untuk memastikan anak-anaknya ini ada di lingkungan yang aman, dan di lingkungan yang dapat dipercaya untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa anaknya. Iyalah, kalau saya bilang kemungkinan minggu depan berarti sebelum pertemuan. Sudah pasti ada poin-poin lain, tapi nggak mungkin kami sebutkan pada kesempatan hari ini, karena nanti itu artinya membuka rahasia apa yang menjadi materi isi gugatan kami, dan akan terlalu prematur kalau misalnya kemudian isi gugatan kami dipahami atau diketahui secara menyeluruh sebelum gugatan itu didaftarkan. Sudah pasti ada. Semua hal yang kami rasa itu adalah fakta dan bukti yang bisa memperkuat gugatan kami, pasti akan kami gunakan. Dan terkait dengan masalah gugatan, sekali lagi kami sangat menanti gugatan itu. Bukan kami menantang, karena itu adalah ruang tertutup yang sangat adil, yang sangat fair untuk kita masing-masing menyampaikan semua bukti-bukti. Ya, Bang Minola menyampaikan bukti yang menguatkan klien Bang Minola, saya memberikan bukti-bukti yang menguatkan klien kami. Ya, jadi
semua itu akan baik karena tidak terjadi penghakiman secara medsos. Ini yang mengerikan. Di tengah suasana yang semakin memanas, pihak Sarwenda Tan rupanya memilih mengambil langkah berbeda. Alih-alih terus berpolemik di ruang publik, Sarwenda disebut berinisiatif membuka pintu perdamaian. Melalui surat resmi yang telah dikirimkan, pihak Sarwenda mengajak Ruben Onsu untuk duduk bersama dan membicarakan persoalan ini secara baik-baik. Pertemuan tersebut rencananya akan digelar pada 11 Juli mendatang. Langkah ini pun dianggap sebagai upaya untuk meredakan ketegangan yang belakangan semakin memuncak. Dengan komunikasi secara langsung, kedua belah pihak diharapkan dapat menemukan jalan tengah tanpa harus terus memperpanjang konflik yang sudah menjadi sorotan publik. Lantas, poin apa saja yang nantinya akan dibahas dalam pertemuan itu? Semua masalah, ya, baik Akta nomor 39 sampai dengan masalah-masalah teknis terhadap dengan bagaimana anak ini bisa bertemu dengan kedua orang tuanya, ya, sampai juga dengan masalah cicilan-cicilan yang belum dibayar oleh pihak kliennya Bang Minola di bank, itu kita bahas semua. Itu isi akta kesepakatan, ya. Jadi sebenarnya kami itu sebenarnya tidak mau pada awalnya membahas soal ini semua di media karena ini tertutup. Tapi sekali lagi, ya, karena sudah disampaikan Bang Minola untuk saya jelaskan. Tidak ada persiapan, karena kami juga nggak tahu materi yang mau dibicarakan di tanggal 11 itu apa. Kan surat pertama hanya bicara mengenai masalah ajakan joint meeting, tidak bicara waktu dan tempat. Kami bertanya, mana nih waktu dan tempatnya? Kok nggak ada? Nah, kalaupun memang misalnya mau diatur, ya tolonglah kami hanya bisa di bulan Juli, kan begitu, karena alasan-alasan ini. Nah, datanglah surat keduanya, merespon surat kami itu. Oke, kita ketemu ya, tanggal 11 Juli jam 16 sampai jam 18, tempatnya di sini, misalnya seperti itu. Udah. Nah, kita akan bahas mengenai masalah hal-hal yang berkembang saat ini, begini, termasuk masalah ini secara umum. Jadi belum ada agenda meeting yang disampaikan ke kami itu, misalnya detailnya itu tentang apa. Karena kalau misalnya mengenai masalah hal-hal yang mengulang-ulang, yang artinya itu sebenarnya itu sudah diatur dalam Akta 39 dan sebenarnya tidak perlu juga ada evaluasi, maka joint meeting itu kan sebenarnya kan menjadi tidak produktif gitu loh. Kecuali memang ada hal-hal yang memang ini masuk akal kalau misalnya kita evaluasi karena dalam pelaksanaannya akan sangat sulit sekali untuk direalisasikan gitu. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. Jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.